Ya Tuhan, ini garis 2. Aku hamil, batin Mila sambil menangis. Gimana ini? Aku masih sekolah. Kalau gini caranya, aku harus minta pertanggungjawaban Mas Satrio, ucap Mila sambil meninggalkan kamarnya. Pagi itu di sekolah, Mila bertemu dengan Hana dan Bella. Bel, gawat, gue hamil, ucap Mila cemas. Jadi tes pack itu garis 2 semua? Tanya Hana. Iya, gue sekarang hamil anaknya Om Satrio, ucap Mila. Ya Tuhan, terus lo udah bilang sama Om Satrio soal kondisi lo sekarang? Tanya Hana pada Mila. Belum sih, tapi gue ada rencana buat gugurin kandungan, ucap Mila sambil mengelus-ngelus perutnya itu. Mil, sorry sebelumnya, gue gak bisa temenan lagi sama lo. Menurut gue, lo udah toksik banget, dan itu udah paling gak bisa dibilangin dari dulu. Sorry, kita gak bisa bantu, ucap Bella. Bel, lo kenapa? Hana, lo masih mau temenan sama gue kan? Tanya Mila. Gue juga sama kayak Bella, maaf ya Mil, ucap Hana. Mendengar itu, Mila semakin terpuruk. Dia tidak menyangka dengan sikap teman-temannya, hingga akhirnya dia kembali bersama Anita. Mila menceritakan kehamilannya pada Anita. Anita pun menemani Mila bertemu dengan Satrio. Sepulang sekolah, Mila buru-buru masuk saat Satrio tengah memeriksa pasien. Mil, kok kamu kesini gak bilang-bilang? Tanya Satrio. Gak perlu basa-basi lagi deh, aku mau bicara sama kamu, ucap Mila menahan tangis. Sebentar ya, aku lagi ada pasien, kamu tunggu di luar dulu sebentar, ucap Satrio. Mila menunggu selama 10 menit bersama Anita. Tak lama Mila masuk ke ruangan Satrio sambil menangis. Mila, kamu kenapa? Ada masalah apa? Tanya Satrio. Aku hamil, ucap Mila. Satrio tersenyum lebar. Dia memang mengharapkan kehadiran seorang anak. Iya bagus dong, ucap Satrio. Tapi aku gak mau, ucap Mila. Kenapa gak mau? Justru ini jalan agar kita tetap bersama, ucap Satrio. Aku mau gugurin aja. Kamu gak mikir kalau aku masih sekolah? Ucap Mila sambil berteriak. Satrio terdiam mendengar tangisan dan keluh kesah Mila. Mila, kamu tenang dulu ya. Aku akan tanggung jawab secepatnya dan kita akan menikah. Tapi kita juga butuh sebuah proses panjang di mana kita harus meminta restu mama dan papamu. Juga aku harus ceraikan mamahmu, ucap Satrio pada Mila. Kapan kamu mau menikahi aku? Gimana sama sekolahku? Tanya Mila sambil terisak. Untuk sekolah itu adalah hal gampang. Kita bisa tinggal di luar negeri dan cari sekolah terbaik. Untuk pernikahan aku minta waktu 1 minggu lagi untuk aku bicara pada Ros, ucap Satrio. Kamu yakin mama akan paham dengan keadaan kita dan bersedia bercerai? Tanya Mila lagi. Aku yakin kok, kamu tenang aja ya, ucap Satrio. Tapi aku mau kandungan ini digugurin dulu. Aku gak siap hamil, aku mohon kabulkan permintaan aku yang satu ini, ucap Mila. Aku mohon Mila, jangan. Aku sangat berharap memiliki anak, ucap Satrio. Aku gak mungkin mengandung dalam keadaan seperti ini, Mas, ucap Mila menolak. Satrio pun sedih mendengar permintaan Mila. Mil, aku mau bertanggung jawab. Kalau ada yang menanyakan sekalipun itu orang tuamu, siapa pelakunya, maka sebut nama aku. Katakan kalau aku yang menghamilimu, ucap Satrio. Aku tetap ingin aborsi, sekalipun nanti aku keguguran, kamu bisa menanamnya lagi Mas, jangan takut, ucap Mila. Kalau ini mau kamu ya sudah gak apa-apa, aku akan cari jalan keluarnya, ucap Satrio. Mila pun pulang bersama Anita, namun Satrio masih galau. Dengan hati yang rapuh, dia mendatangi Rudi, si dokter ahli kandungan, yang saat itu tengah ada di kantin. Rud, sapa Satrio. Yuk, sini makan, ucap Rudi. Satrio pun duduk di hadapan Rudi dengan wajah murung. Kenapa? Lagi ada masalah sama Ros? Tanya Rudi. Bukan itu, Rud. Lo bisa bantu gue kan? Tanya Satrio. Bantu apa? Tanya Rudi. Mila, perempuan yang pernah gue ceritain sekarang hamil, ucap Satrio. Waduh, gue juga
bilang apa yo hati-hati. Lagian lo udah punya istri masih aja mainan sama bocah. Ucap Rudy. Rud, please, gue lagi pusing banget. Sebenarnya gue mau tanggung jawab. Cuma Mila nggak mau. Hamil sekarang. Ucap Satrio. Loh kenapa dia nggak mau hamil? Tanya Rudy. Alasannya dia masih sekolah, padahal gue minta sama dia waktu 1 minggu untuk gue jujur tentang hubungan terlarang ini. Gue siap jujur sama Ros dan keluarganya, ucap Satrio. Lo enak bisa jujur, tapi apa kalau yakin Ros gak akan marah? Ros pasti kecewa berat dan murka sama sikap kalian di belakang selama ini, ucap Rudy. Makanya Rud, lo bantu gue. Cuma lo yang bisa gue andelin sekarang, ucap Satrio. Gue harus bantu apa? Tanya Rudy. Bisa nggak lo bantu Mila buat aborsi? Tanya Satrio. Astaga yo, gue ini dokter ahli kesehatan kandungan. Gue nggak bisa melakukan hal keji kayak gitu. Itu sama aja ngebunuh, ucap Rudy. Iya ya, gue tahu. Cuma sekarang lagi darurat banget, makanya gue mohon bantu aborsi Mila. Gue mohon, pinta Satrio. Yo, aborsi itu resikonya banyak banget. Lo juga pasti udah tahu. Aborsi itu merusak rahim, apalagi Mila masih muda. Masa depan dia masih panjang. Apa salahnya melahirkan dulu? Ucap Rudy. Kalau Mila mau melahirkan dulu, mungkin gue gak akan minta bantuan lo buat bantu proses aborsi. Ucap Satrio. Jujur gue sendiri bingung yo sama hal yang kayak gini. Ucap Rudy. Apalagi gue, Ruth. Ucap Satrio. Sekali lagi maaf yuk, gue gak bisa bantu, ucap Rudy. Di kediaman Bobby, Arum dikejutkan dengan banyaknya tespek yang berserakan di kamar mandi Mila. Menyusul Bobby yang melihat Arum tengah memunguti tespek. Itu punya siapa? Apa kamu hamil lagi? Tanya Bobby. Aku nemu ini di kamar mandi Mila, ucap Arum. Apa jangan-jangan Mila hamil? Kurang ajar, akan kuhajar anak itu, ucap Bobby. Tak berselang lama Mila datang. Mila melihat Arum dan Bobby berdiri sambil menatapnya. Bobby menunjukkan tespek hasil garis 2. Apa ini? Tanya Bobby. Itu tespek, Pak, ucap Mila ragu-ragu. Iya, Papa tahu. Apa ini punya kamu? Tanya Bobby yang mulai marah. Ya itu punya aku. Aku hamil, ucap Mila sambil menangis. Bobby pun menumpahkan amarahnya dengan membanting barang-barang yang ada di hadapannya saking kecewa berat. Pak, udah Pak, jangan kayak gini. Maafin Mila, Pak. Mila ngaku Mila salah. Mila janji akan tanggung jawab sama perbuatan Mila sendiri, ucap Mila sambil menangis. Apa yang kamu pertanggungjawabkan? Apa yang mau kamu lakukan setelah ini, Mila? Tanya Bobby kesal. Mila akan rawat anak ini dan jaga anak ini, Pak, ucap Mila. Jujur Papa malu sama kelakuan kamu, ucap Bobby. Malam harinya Bobby mengabari Ros dan Satrio untuk datang ke kediamannya untuk merundingkan nasib Mila. Namun sebelum itu Rio datang ke kediaman Bobby hanya untuk bertemu dengan Mila. Bukan malah perlakuan baik yang diterima, namun Rio diseret dan dipukul oleh Bobby hingga Rio tak bisa bangkit dan tak berdaya. Berdebah kamu. Berani-beraninya kamu menghamili anak saya, marah Bobby. Maaf Om, saya kesini mau mengabari Mila kalau saya mau pergi ke Singapura untuk pertukaran mahasiswa, ucap Rio. Pikirkan masa depan Mila, ini sudah dirusak sama kamu, ucap Bobby. Rio pun dipaksa duduk untuk ikut berunding. Satrio dan Ros datang. Ada apa ini? Tanya Ros. Ros, Satrio, Mila, Bobby dan Arum juga Rio duduk bersama. Mila, katakan siapa yang sudah menghamili kamu, karena Papa mau laki-laki itu bertanggung jawab, ucap Bobby. Mila, katakan saja kalau itu aku, batin Satrio. Dia adalah